Langsung saja Kiai, dalam persoalan atau polemik perhabiban, polemik Habib, isu terkini yakni adanya provokasi yang luar biasa yang datang dari Petamburan yang memprovokasi umat Islam untuk saling berperang. Saya kira gitu. Ya, provokasinya kan Rizik Syihab itu akan siap mengobarkan perang kepada anak-anak bangsa yang dianggap berlawanan dengan dia dan kelompoknya. Mengancam habis Lebaran akan melakukan atau mengobarkan perang agar siap-siap jamaahnya. Nah, tentu saja kan di kubu yang lain terpancing untuk melakukan perlawanan. Menurut Kiai Marzuki, provokasi seperti itu apakah bisa dibenarkan secara hukum? Ya, terima kasih. Pertama, saling membunuh antar sesama anak bangsa, apalagi sesama muslim, tentu hukumnya haram. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain sengaja, maka balasan buat dia neraka jahanam selama-lamanya. Membunuh haram. Lalu kalau nggak ada bukti qat'i wadih wassoreh, orang lain itu boleh dibunuh, maka hukumnya tetap haram saling membunuh atau perang saudara. Nah, penyebab antara lain orang itu bisa dibunuh itu karena orang itu juga membunuh, maka kepadanya berlaku hukum kisos. Itu pun harus lewat proses pengadilan, ada tuntutan, ada pembelaan, ada mendatangkan bukti, saksi, clear 100% dia pelaku pembunuhan, maka hakim menjatuhkan vonis mati, lalu nanti pihak eksekutor yang melaksanakannya. Atau orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, juga mazhab yang lain menyatakan murtad dari agama Islam. Sudah diistitabah, sudah dibujuk supaya bertaubat, bla 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 bla, sampai berkali-kali nggak balik masuk Islam. Maka setelah kira-kira waktu iddah habis, kalau perempuan 3 kali suci atau 3 bulan, pernikahan orang itu dibatalkan oleh pengadilan agama. Yang ketika salah satu suami atau istrinya murtad tadi. Kemudian berlaku kepadanya hukum bunuh. Tentu setelah berkali-kali dibujuk supaya kembali masuk Islam. Dan nggak mau. Kemudian orang dibunuh karena orang itu melakukan perlawanan terhadap negara, namanya bugot, makar. Perintah ini sah, negara ini sah, kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan. Tapi kadang kelompok tertentu mereka memang berambisi akan mengambil alih kekuasaan, bukan nawa itu baik untuk menjaga persaudaraan keutuhan negara. Terus daripada musyawarah mereka milih jalur berontak. Nah, perang saudara jadinya. Orang atau kelompok kayak begini menurut Quran, si pemerintahan yang sah juga diperintahkan, direkomendasikan untuk melawan mereka, memerangi mereka. Nah, di luar penyebab yang qat'i, membunuh orang lain hukumnya tetap haram. Termasuk masalah nasab. Masalah nasab itu kalau sampai difatwakan perang, mereka bunuh mereka. Atas syariat apa? Atas dalil yang mana? Dan siapapun, nggak peduli dia orang Arab atau orang Jawa, yang dawuh ayo diperangi, ayo dibunuh, dia menghadapi hisab dari Allah. Zaman tokoh masyarakat menginstruksikan bunuh perang saudara itu atas sunnah Rasul yang mana, atas hukum syariat yang mana, atas dalil yang mana. Kalau dalilnya karena orang yang beda dengan sampean dalam hal nasab, itu kamu hukum murtad. Mulai kapan beda pandangan tentang nasab dihukumi murtad? Terkecuali kalau fulan menjadi nasabnya Nabi, itu sudah qat'i mujma' alaih maklumun minaddin bidororo. Saya mengingkari Fatimah anak Nabi, itu menentang ijma' dan bisa murtad.
saya menentang Sayyidina Hasan Hussein sebagai cucu Nabi, itu menentang ijma, bisa murtad. Karena keberadaan beliau sebagai keturunan Nabi itu nyata, qat'i. Saya menentang Imam Ali Zainul Abidin, Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq sebagai keturunan Nabi, itu bisa murtad. Karena semua umat ini sepakat bahwa beliau-beliau memang keturunan Nabi sah. Tapi kalau zaman sekarang sudah berlaku 1446 tahun yang lalu, tanpa bukti buku nasab yang qat'i, tanpa bukti-bukti yang lain, semisal tes DNA yang qat'i, apalagi perilaku moralitasnya, akhlaknya, juga nggak sejalan dengan orang yang sepantasnya ngaku keturunan Nabi. Lalu orang lain jadi ragu, apakah orang itu benar keturunan Nabi. Nah, ketika umat itu mengatakan bukan keturunan Nabi, karena nggak ada keqat'ian, tentu yang beda dengan zaman nggak diarani murtad. Karena nggak menentang sesuatu yang mujma' alaih maklum biddarurah qat'i. Ini mohon semuanya harus mikir, ayo semuanya merujuk kepada dalil syariat. Jangan pakai emosi, jangan pakai nyuwun sewu fanatisme berlebihan. Besok dihisab. Setiap kata yang diucapkan apalagi oleh orang yang dianggap ulama, dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan seseorang pasti dicatat malaikat raqib atid. Tidak bisa tidak. Satu, mohon kepada yang berfatwa atau kepada umat siapapun dari kelompok manapun, ojo gampang-gampang memutuskan fulan bisa dibunuh tanpa ada bukti yang qat'i. Lalu terus kalau merasa qat'i, keqat'iannya di mana? Kalau kami punya kitab nasab, kitab nasab itu kalau sedunia sama dan sepakat mengatakan ente keturunannya, bisa jadi itu qat'i ijma. Tapi kalau nyatanya kitab nasab yang di Indonesia beda dengan kitab nasab dari Nakobah Maroko, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Yaman sendiri, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Saudi Suriah, maka yang nggak bisa dikatakan itu ijma lalu qat'i, lalu yang beda dianggap menentang ijma lalu diputusi murtad. Nggak bisa. Kemudian kalau katanya ulama sudah ijma, ulama intern tertentu apa seluruh ulama? Intern keluarganya. Nah, kalau seluruh ulama, nyatanya Maroko beda, nyatanya Suriah beda, Yaman sendiri beda, nyatanya Yaman beda. Berarti kalau ada yang klaim ijma, itu klaim sepihak. Ijma kayak apapun kalau sepihak namanya bukan ijma, subjektif, subjektivitas, nggak qat'i. Kalau nggak qat'i ya nggak bisa, yang nggak sama lalu disebut murtad, kafir, halal darahnya. Mohon-mohon semuanya umat atau siapapun, jangan sampai fanatisme itu mengalahkan syariat. Jangan sampai fanatisme mengalahkan dalil, besok dihisab. Lalu nyuwun sewu, untuk memperkuat keqat'ian misalnya, apa salahnya dites DNA, apa salahnya uji forensik dan yang lain-lain. Kalau buku nasabnya beda-beda, bukti tes DNA tidak ada, hasil uji forensiknya juga tidak, lalu menganggap itu sudah qat'i, itu qat'i dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Tidak bisa. Kemudian nyuwun sewu, sampai istihza. Kelompok yang ikuti itu monyet, kelompok yang ikuti itu PKI. Bahwa orang itu disebut PKI, itu ada datanya. Dia hidup tahun berapa? Orang lahir tahun 60, PKI meletus tahun 65, orang itu masih umur 5 tahun. Mana mungkin orang umur 5 tahun disebut aktivis PKI. Apalagi si Ustadz itu lahir tahun 70 sekian. Buyar sudah PKI. Lalu orang itu dituduh jadi PKI. Mohon menvonis orang tanpa bukti ngawur, itu juga nggak benar. Dan kalaupun dengan vonis ini berhasil menframing, menang di framing, maka nyuwun sewu, ke depan ini nggak baik untuk Islam. Ini masuk data di medsos, masuk di digital, 50 tahun ke depan, cucu-cucu ini membuka medsos, ya kan? Oh, ternyata fulan-fulan ini suka begini, fulan ini suka bohong. Nah,
khawatir kami nanti non-muslim, Kristen atau apa, enggan masuk Islam, ragu akan masuk Islam, karena ketika mereka buka data digital, menemui orang-orang yang dianggap tokoh Islam itu suka bohong. Itu yang bahaya bagi masa depan Islam. Ojo syukur pengen menang framing, bahwa kebenaran faktual itu penting, kebetulan kebenaran verifikatif itu penting, kebenaran yang konkret itu penting, valid itu penting. Sehingga kalau tokoh-tokoh Islam atau yang ditokohkan Islam dalam jejak digital senantiasa berpegang harus sotik dan amanah, harus jujur, valid, kredibel, amanah. Maka sampai kapanpun orang di luar Islam menyalahkan Islam nggak bisa, meragukan kebenaran Islam nggak bisa, karena semua tokoh Islam berkomitmen haram, goros sak rambut aja haram, khianat sak rambut aja haram. Nah kalau kita suka pengen menang-menangan, menuduh orang seenak dewe tanpa bukti, tanpa fakta, sekali lagi ke depan ini nggak baik untuk Islam. Makanya Muhammad Abduh pernah bersinyalemen, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu malah terhijab, sulit dakwahnya diterima orang. Ya kadang karena perilaku umat Islam begini yang kurang ilmiah, ngawur. Jadi ayo jangan berorientasi sing penting menang, ojo. Ayo berorientasi nawa itu nyari kebenaran. Kalaupun akhirnya yang benar itu A dan kita salah, ya gentle kita akui kita salah. Mending kita ngakui kesalahan tapi akhirnya memihak pada kebenaran, daripada tetap merasa menang tapi ternyata ada di kebatilan. Imam Syafi'i kalau munazoroh, diskusi, debat, seminar, terus ternyata nyun sewu musuhnya ini kalah dan mengakui dengan gentle kebenaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malah takut pada orang ini, dihormati sebegitu rupa. Orang ini wali Allah, di depan umum demi hak dia nggak malu mengakui kesalahannya. Berarti benar-benar orang ini nyari hak. Dulu itu akhlak orang munadharah itu kayak begitu. Jadi Imam Syafi'i malah hormat banget kepada pihak yang ngaku salah. Nah, perkara sekarang nggak begitu, berarti ada indikasi yang dicari bukan al-haq. Yang dicari adalah kemenangan, dan itu nuhun sewu, itu nafsu. Kepentingan. Itu kepentingan, itu setan. Mohon jangan gampang menerima fatwa bunuh. Awas besok dihisab. Terus kalau masih sama-sama bersyahadat, nggak bisa lah kita saling mengkafirkan. Itu kayak di Timur Tengah ya? Nah, akhirnya kayak begitu. Ya dosa, ya remek, hancur. Yang membunuh dan yang membunuh takbir, yang dibunuh takbir. Yang membunuh muslim, yang dibunuh juga muslim. Yang untung barat, ambil minyaknya. Akhirnya yang garap minyaknya Aramco kalau di Saudi, dan prosentasenya untuk Amerika sekian persen. Betul. Dan provokasi itu Kiai, itu sangat berbahaya dan sudah menimbulkan reaksi yang sangat tidak produktif bagi persatuan. Sudah terjadi di Karanganyar, terjadi di Klaten, ada Mbah Mufid dipersekusi, di Cilacap juga. Semuanya pengikutnya yang menyerukan perang itu. Artinya kalau itu dibiarkan, niscaya akan terjadi hal-hal yang serupa di tempat lain. Nah, pihak-pihak yang merasa dituding PKI, dilecehkan atau dianggap halal darahnya, kan tentu tidak mungkin berdiam diri, Kiai. Kan ada kewajiban membela diri juga kan, Kiai. Walaupun kalau kemudian ini diladenin, ya resikonya pertumpahan darah sesama muslim itu, Kiai. Nah, untuk mencegah itu, menghindari itu, mestinya negara itu kan bertindaknya. Kalau menurut kami, waspada itu penting, bersiap-siap juga penting, tapi sungguh berkuar-kuar dari pihak manapun itu nggak baik. Tirulah kucing yang membidik tikus, dia mesti diam, senyap, silent, mengendap-endap. Tiba-tiba set, tikusnya kena. Santri bodoh, ono santri putri ayu ngomong neng koncone, aku pengen cakui, aku pengen cakui, pengumuman. Diambil orang. Begitu bulan depan kau lamar sudah jadi istri orang. Kalau orang pinter punya rencana, punya strategi, dan diam. Tapi diam-diam dia bersiap. Nah, tafus soil, berupaya keras menolak, menghindarkan terjadinya kejahatan terhadap
diri kita ataupun orang lain itu wajib. La dororo wala diror. Tapi sungguh bijaksana. Ono laler, ojo sampai dikepuk karo linggis. Itu juga penting. Ojo sampai gara-gara laler, lamu mau kepuk karo linggis. Laler rung mesti kena, lamu rung mesti kena. Batuke nyonyor. Nah sungguh menjaga persatuan itu penting juga. Menjaga situasi kondusif itu penting juga. Tapi membela diri penting juga. Nah, itu tadi, tirulah kucing. Diam-diam kita punya kekuatan. Kalaupun latihan pun mungkin, saya nggak usah pakai identitas. Dan latihannya jam 1 malam di lapangan yang peteng-peteng. Tapi di pojok-pojok ya ada yang jaga. Dan sudah matur kepada aparat kami akan melakukan latihan. Nggak muncul di medsos, nggak muncul di mana-mana. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Mbah Mufid sudah ada laskar-laskar. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Gus Abbas ada laskar-laskar. Yang mungkin mereka itu sambil jualan cilok, sambil apa, dan seterusnya. Itu yang kami maksud, bersiap, oke, kuat, tapi ya silent. Nah kalau rame-rame, itu tadi, ditepuk wong liya. Ditepuk wong liya. Dan tentu ada aparat, ada hukum, jangan sampai nggak koordinasi dengan aparat. Toh pada akhirnya yang berwenang menindak itu juga aparat. Terus Kiai, akhir-akhir ini kan khususnya PBI LS ya di sejumlah wilayah bergerak melaporkan provokasi Rizik Syihab itu terkait provokasi perangnya itu, termasuk di Banyumas kita baru saja melaporkan kemarin, hari kemarin. Untuk Kiai gimana strategisnya? Serius penting dan silent juga penting. Jangan hanya rame-rame di dunia maya, tapi akhirnya tumpul di meja hijau. Teman-teman harus benar-benar menyiapkan tim advokasi, dan mungkin yang sampai kaliber nasional lah, orang-orang serius memang membuat tuntutan. Di tracking, cari bukti-bukti fulan-fulan ini melakukan penghinaan terhadap Mbah Hasyim Asy'ari. Cari buktinya sampai dikumpulkan layak sah untuk alat menggugat. Fulan-fulan ini mengatakan non sewu Gus Dur Yahudi, PKI macam-macam. Kan fulan-fulan ini menyebut NU Islam Nusantara sesat. Kayak begini, ayo bekerja serius, ada tim. Mungkin ada yang punya alat kayak intelijen itu men-tracking nomornya fulan, jret. Terekam semua, rekamannya masuk di situ semua. Dipilih-pilih, diverifikasi mana yang layak jadi bukti untuk dinaikkan pada gugatan. Harus ada tim seperti itu, kerja serius. Jangan sembarangan orang, mereka harus sekelas nasional. Nah, benar-benar dilakukan gugatan itu. Sehingga kita di bawah tetap tenang menjaga pengajian, menjaga manakiban, menjaga kiai. Tahu-tahu diam-diam gugatan sudah diterima di pengadilan. Ya, sekaligus hal itu menjadi masukan bagi teman-teman di jajaran pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah. Insyaallah gerakan ini sepertinya memang akan masif gerakan pelaporan. Tapi saya sepakat. Terus kayak Nyuwun Sewu, benar-benar kumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data yang ada di Nusantara, juga data di Leiden, tentang status orang-orang atau tokoh-tokoh. Kalau misalnya ada oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45, bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-nya nyata, bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik. Itu lakukan semacam somasi atau apa, lakukan mungkin ke KY atau mana, supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka Nyuwun Sewu, kenapa nggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan? Yang nyata lebih alim. Kenapa nggak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Asy'ari, Imam Bukhari? Kenapa nggak mereka yang diajukan jadi pahlawan? Kalau alasannya itu layak karena alim, karena dakwahnya. Pengikutnya banyak. Lebih banyak Imam Syafi'i pengikut. Ya, kalau alasannya hanya karena pengikutnya banyak, dia alim.
ya kan? Ya. Terus kalau dia nyuwun sewu ulama dan di Indonesia kurang punya murid yang banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Oke. Terus Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khotib Asambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa? terus Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Alim, kitab punya karangan, alumni ratusan ribu, dan tersebar secara nasional, dan ke-WNI-nya nyata. tidak diragukan. Oke. Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata, Oke. Pakat. perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini, perannya luar biasa, plus ke-WNI-nya Ya. nggak ada subhat sama sekali, 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu, nggak alim bahkan nggak muslim itu loh dapat gelar, kayak Yosudarso, kayak A.A. Maramis, kayak Ngurah Rai. Sebaliknya sealim kayak apapun, kalau jejak perjuangannya nggak ada, atau ke-WNI-nya diragukan atau nggak ada, maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Kalau itu layak diberi gelar, sekali lagi, Mbok Imam Syafi'i dianugerahi. Ya. Karena pengaruhnya di Indonesia besar sekali kan. Wah, Semua pesantren kan. dari sekitar 140 juta muslim, mungkin yang Syafi'i 130 juta. Lagi. Loh, masuk perannya dianggap nggak ada. Kalau WNI tidak menjadi syarat penting kan. Kalau apa terhadap status kewarganegaraan. Ya. Jadi kita nggak pernah mensoal kealiman orang. Kita nggak pernah mensoal orang itu berhasil berdakwah. Bukan itu. Tapi masalahnya dan bla 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 itu tadi, status kewarganegaraan. Wong orang itu datang ke sini umur 25 tahun sudah. Masa dia nggak WNI. Lagi. Dan hidup pada masa menjelang kemerdekaan. Tidak ada catatan tentang perjuangan melawan penjajah. Tapi kan Tirosi kulo timbang rame-rame ya mengumpulkan data siapa yang memenuhi syarat jadi pahlawan, siapa yang nggak memenuhi syarat jadi pahlawan. Teman-teman dari PWI dan yang lain-lain, mungkin NU yang lain-lain, pondok-pondok yang memenuhi syarat kumpulin, diajukan ke Mensos. Yang nggak memenuhi syarat oleh Mensos tetap diajukan, ya kita gugat di pengadilan. Saya kira langkah hukum itu lebih strategis. Setuju ya. Mudah-mudahan didengar oleh tim lawyer di PWI Pusat. Terakhir Kiai, terkait dengan tadi provokasi yang berbahaya, memecah belah sesama anak-anak bangsa, sesama umat muslim, sesama umat NU bahkan. Mungkin ada pesan atau rekomendasi dari Kiai Marsudi kepada aparat kepolisian agar itu tidak terjadi. Pertama, kepada umat Islam secara umum, khususnya warga NU, jangan terprovokasi, jangan terpancing. Kita tetap tenang, TPQ tetap jalan, MI, Diniyah, pesantren tetap jalan, pengajian-pengajian, tahlilan tetap jalan. Jangan sampai situasi atau isu-isu itu mengganggu tugas ini yang sangat mulia ini. Pertama, jangan terprovokasi. Yang kedua, bersiap-siap penting. Yang ketiga, jangan rame-rame. Terus yang keempat, mohon kepada pihak pemerintah, lewat manapun sudah, lewat kedinasan atau departemen yang memang bersinggungan langsung tentang ini, termasuk yang ngurusi purbakala sadarlah bahwa menjaga keaslian situs sejarah itu super penting. Bahwa makam Majapahit itu kayak begini, bahwa candi itu kayak begini, bahwa masjid kuno zaman peralihan transisi dari Hindu ke Islam itu ciri masjid itu seperti ini, ciri makam zaman transisi itu seperti ini. Sungguh itu penting sekali, jangan dirubah, jangan ditutup dengan yang aneh-aneh. Nanti kalau ini tetap punya bukti kepurbakalaan yang asli, 1000 tahun ke depan, bangsa ini tetap punya bukti itu, maka bangsa manapun, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Yaman, yang akan klaim ini negara nenek moyang kami, ini negara kami, mereka nggak bisa klaim. Kita punya alat bukti yang masih asli. Dan ketika itu dijual, ditukar dengan maisan baru, dengan nisan baru yang tidak asli,
Lalu nisan yang asli itu disimpan, suatu saat dipasang ke makam palsu. Menjadi seolah-olah asli kan? Seolah-olah asli. Maka itu bisa menjadi alat klaim oleh bangsa lain. Bahwa yang pertama masuk berdakwah di sini, itu nenek moyang kami. Negeri ini, tanah air ini kami yang lebih berhak. Nah itu bahaya banget. Sepertinya itu sudah berlangsung ya. Wallahualam, tapi mohon aparat mengerti itu. Panjenengan jangan hanya menikmati gaji atau jabatan. Betul ya. Kasihanilah kepada anak cucu yang ke depan kehilangan alat klaim itu. Fenomena nisan hilang sudah banyak ditemukan. Fenomena makam palsu sudah banyak ditemukan. Ini kan sama dengan panjenengan tadi. Dan jangan biarkan kami harus berjuang berjibaku sendiri. Ketika terjadi eskalasi lebih besar, lalu kami ditangkap. Itu yang kita khawatirkan ya. Kami nggak melawan kedoliman, kepalsuan nggak mungkin. Tapi ketika kita melakukan itu kadang juga khawatir dipersalahkan. Ya. Kita khawatir bukan karena takut, tetapi nasib bangsa ke depan. Nah ya, jadi orang-orang yang kenceng ini dikandangkan, akhirnya pihak lain leluasa sudah. Mohon sekali. Terus sejarah bangsa, segeralah negara ini lewat dinas apa, kementerian apa, resmi membuat pernyataan dengan lembar negara, resmi. Disimpan di perpus nasional, atau disimpan di istana lah. Bahwa lagu Indonesia Raya pembuatnya ini, titik. Biar tidak diklaim. Merah putih, pembuatnya perancangnya ini, titik. Klaim manapun yang nggak sama dengan ini, wani-wani klaim, ajukan ke pengadilan. Pakat juga ya. Lambang Garuda ini, dan segera tanda tangan resmi, didok oleh presiden. Itu penting sekali. Kalau nggak segera dilakukan, ribut di bawah. Yang beberapa rakyat khawatir klaim itu hilang, diklaim orang lain, bukti itu hilang. Sementara maaf, yang berkuasa, berwenang untuk ambil keputusan, masih diam. Apalagi terus malah akan memberi penghargaan kepada kelompok yang masih dipertanyakan berhak apa enggak mendapat penghargaan itu. Nah, ini yang kami mohon, dan monggo lenggah bersama kita menginventarisir masalah. Masalah pemalsuan makam, masalah pemalsuan hal yang terkait dengan sejarah nasional, pemalsuan ajaran, pemalsuan cucu Nabi penting ya? Ya, pemalsuan nasab. Pemalsuan nasab. Karena ada lembaganya masalahnya di sini. Lalu di situ ada intelijen, ada ahli DNA, ada pihak-pihak yang ngumpulin kitab nasab seambrek dari seluruh dunia. Ada yang pinter uji forensik untuk mengetes kertas ini asli apa enggak. Lalu itu resmi di-SK oleh negara. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil pun sah, disahkan oleh negara, punya kekuatan hukum. Satu persatu dok selesai. Masalah kitab nasab ini kitab nasab palsu, dok selesai. Lalu ajaran begini, ini ajaran sesat, dok selesai. Yang aku tangkap kan gitu. Nah ya, yang menentang itu berarti menentang keputusan negara. Tentang hukum. Keputusan hukum. Melawan hukum. Nah begitu. Saya kepingin sekali seperti itu. Amin Kiai, sama Kiai. Saya kira sekarang tidak hanya teman-teman dari LS, tapi saya kira seluruh anak bangsa yang mencintai tanah airnya ingin seperti itu. Dan kepada teman-teman Arab lah, jangan khawatir. Siapa tahu penelitian itu membuktikan 1-2 dari sampean ternyata memang keturunan asli. Sehingga kami umat Islam pribumi yang keturunan Kenaro macam-macam ini semakin tidak ragu takdim mahabbah kepada sampean. Ojo turung-turung kesusu curiga akan menafikan kami. Enggak. Ayolah kita clear, dewasa. Kalau ternyata clear bukan keturunan, ayo kita lebih mementingkan menjaga nasabnya Siti Fatimah. Jadi murni meskipun tanpa ada nama kita di situ. Daripada dipaksakan nama kita harus ada di situ, tapi nasab keturunan Siti Fatimah itu jadi tidak